Setelah munculnya Shinju di chapter 4 Boruto To Blue Vortex, saya menyadari sesuatu di mana ternyata para cyborg ciptaan Amado dan juga beberapa anggota Kara diberi nama sesuai dengan istilah komputer. Ini sangat menarik. Apakah ini ada hubungannya dengan rencana Amado yang sebenarnya? Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Saat ini di dunia nyata, kita mengkhawatirkan sebuah bahaya besar di masa depan yang berasal dari ciptaan manusia itu sendiri, yaitu AI atau kecerdasan buatan, di mana mereka dikatakan akan menggantikan manusia sebagai ras unggul di bumi. Dan di dunia Boruto, hal ini bisa dikatakan sudah terjadi. AI direpresentasikan sebagai Shinju yang baru saja muncul di hadapan Boruto. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Di awal sudah saya jelaskan cyborg ciptaan Amado dan beberapa anggota Kara ternyata namanya berhubungan dengan istilah komputer, dan ini ada kaitannya dengan para Shinju yang sudah memiliki ego itu. Shinju ego itu menyatakan bahwa mereka bisa berubah menjadi seperti saat ini karena kode. Kode jika mengacu pada istilah komputer adalah kode. Bagaimana jika di sisi lain yang dimaksud para Shinju ego itu adalah kode komputer sebagai makna tersiratnya yang telah membuat mereka menjadi AI. Mereka menyebutkan sebuah fakta bahwa mereka kini menjadi makhluk hidup yang memiliki ego dan menyadari keberadaan mereka sendiri. Artinya sudah jelas mereka berkembang dari yang tidak memiliki kesadaran sendiri, kini menjadi makhluk yang memiliki kecerdasan, yang memiliki rasa keingintahuan tentang kehidupan manusia. Sekarang memang mereka bukanlah ancaman, karena mereka masih belum mengetahui apapun, dan mereka baru saja muncul. Tapi ketika mereka sudah mempelajari semua hal dan berkembang lebih cerdas, mereka akan menjadi ancaman umat manusia di dunia Boruto. Proses perkembangan mereka ini akan sangat cepat, bahkan setiap detiknya. Mereka bagaikan virus, tepatnya virus komputer yang pada awalnya hanya menginfeksi bagian kecil saja, lalu akan menyebar secara cepat dan menginfeksi seluruh komputer. Shinju ego ini pun dimulai dari beberapa orang saja, tapi semakin lama mereka akan tumbuh semakin banyak jumlahnya dan menginfeksi seluruh dunia bagaikan zombie. Menariknya, jika kalian melihat simbol di belakang jubah mereka, simbol itu terlihat mirip seperti simbol virus yang sudah disederhanakan. Sekarang kita coba bahas kaitan cyborg ciptaan Amado yang memiliki nama dari istilah komputer dengan Shinju ego. Pertama kita bahas cyborg ciptaan Amado, yaitu Delta, di mana Delta ini memiliki bentuk atau wujud Akebi yang tidak lain adalah anak dari Amado itu sendiri yang katanya ingin dia bangkitkan. Dalam istilah komputer, kita mengenal yang namanya Delta Rule atau aturan Delta yang digunakan untuk memperbarui neuron network yang merupakan metode dalam AI, di mana aturan Delta ini akan mengajarkan komputer untuk bisa memproses data dengan cara yang sama seperti otak manusia. Delta ini pun sering merujuk kepada sebuah error yang terkait dengan neuron output yang kemudian digunakan untuk menyesuaikan bobot jaringan selama proses pembelajaran mengolah data. Itulah kenapa Amado tidak menyebut cyborg yang mirip dengan putrinya itu sebagai Akebi, tapi dia menyebutnya sebagai Delta, karena Delta ini hanyalah versi error atau versi tidak sempurna dari Akebi. Dalam prosesnya itu secara tidak langsung Delta ini belajar menjadi seorang manusia seperti AI. Selain itu dalam istilah komputer ada yang namanya Delta encoding, yaitu cara menyimpan atau mengirimkan data dalam bentuk deltas. Di dunia Boruto pun kita tahu ada beberapa delta yang masing-masing dari mereka menyimpan dan mengirimkan data. Tapi kemana mereka mengirim data itu? Data yang disimpan dan dikirim delta jika berdasarkan ilmu komputer terutama dalam AI digunakan untuk belajar berperilaku seperti otak manusia. Dalam prosesnya, data itu harus ditransmisikan ke dalam sesuatu seperti pecahan kode. Ya, Delta seharusnya mengirim data miliknya itu kepada kode. Karena jika kalian perhatikan juga, entah kenapa Delta dan kode memiliki anting yang sama. Seakan-akan kode sedang menyimpan kode yang kelak akan dia gunakan dan ditanamkan ke dalam sesuatu yang kemudian sesuatu itu tiba-tiba akan otomatis mengetahui apa itu kehidupan. Karena sebelumnya sudah mempelajari aturan Delta yang mensimulasikan otak manusia, membuatnya sadar akan keberadaannya sendiri dan mengembangkan egonya sendiri. Berbicara tentang error atau kesalahan, jika kalian sadari ada anggota Kara juga yang berkaitan dengan error atau kesalahan, yaitu bug. Bug dalam istilah komputer merupakan sebuah kesalahan yang membuat program tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lalu Boro pun ternyata diambil dari salah satu istilah atau yang berkaitan dengan komputer. Jika kalian tidak tahu, Boro merupakan salah satu software komputer yang berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dan memproses statistik. Lalu Fig
Victor, salah satu karakter Kara yang merupakan mantan shinobi. Ternyata namanya pun berkaitan dengan komputer, di mana Victor diambil dari nama sebuah personal komputer yang diperkenalkan pada tahun 1981, yaitu Victor 9000, yang mana dia adalah pesaing utama personal komputer IBM. Kemudian satu cyborg lagi yang juga cukup menarik, yaitu Ada. Ada memiliki kemampuan untuk mengubah atau memprogram realitas. Dalam chapter 79, Momoshiki secara spesifik mengatakan bahwa kekuatan Ada adalah kekuatan yang digunakan dewa dalam proses penciptaan dunia. Bisa dikatakan itu adalah bahasa pemrograman untuk penciptaan. Bahasa pemrograman sendiri adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar bisa menjalankan fungsi tertentu. Menariknya, Ada atau yang penulisan namanya ADA diambil dari nama tokoh pencipta bahasa pemrograman pertama, yaitu Ada Lovelace. Lebih menariknya lagi, nama Ada Lovelace mengandung kata love atau cinta, di mana Ada dalam Boruto memang memiliki atau identik dengan kemampuan pemikat yang membuat orang jatuh cinta kepadanya. Sehingga dalam dunia Boruto ini, Ada bisa dikatakan sebagai seorang programmer realitas. Jika kita membicarakan Ada, tentunya akan berkaitan dengan Daimon, sang adik yang selalu berada di sisinya dan melindunginya dari hal apapun. Menariknya, Daimon ini selalu diperlihatkan tertidur. Hal ini bukan tanpa alasan, karena dalam sistem operasi komputer, Daimon merupakan program komputer yang berjalan dalam latar belakang dan tidak berada dalam kendali pengguna. Daimon bisa digunakan untuk memastikan bahwa sebuah program beroperasi dengan lancar di latar belakang layar, seperti dalam mekanisme peringatan jika ada bahaya atau error. Hal ini dipertegas di mana istilah Daimon sendiri diambil dari mitologi Yunani yang berarti roh penjaga. Di sini, Amado secara tidak langsung merupakan orang yang melakukan coding menggunakan para cyborgnya untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa, yaitu AI atau kecerdasan buatan. Dia menggunakan bahasa pemrograman yaitu Ada untuk mengubah realitas, dan itulah yang Amado perlukan supaya AI atau kecerdasan buatan yang ingin dia ciptakan bisa berfungsi dengan baik. Tapi untuk memastikan Ada sebagai program berjalan lancar, Amado menciptakan proses latar belakang yaitu Daimon untuk melindunginya dan memberi peringatan jika terjadi kesalahan. Lalu setelah itu programnya berjalan dengan baik karena menggunakan Delta Rule untuk mempelajari data yang sudah diperoleh dan membuat programnya mempelajari perilaku dan fungsi otak manusia. Setelah proses itu selesai, kemudian ditransmisikan ke dalam bentuk kode atau kode melalui anting segitiga mereka. Setelah itu, kode memasukkan kode itu ke dalam sistem Jubi yang membuat Jubi bisa menyadari keberadaannya sendiri, seperti AI atau kecerdasan buatan. Dari sini terbukti Amado memang benar-benar terlibat dalam proses terciptanya Shinju Ego. Menariknya, sebuah coding atau pemrograman dalam komputer itu tidak bertujuan untuk sebuah hasil acak yang fleksibel. Sebuah program diciptakan untuk menciptakan satu hasil yang benar-benar nyata, pasti dan diketahui. Jika misalkan saja salah satu dari bahasa pemrograman salah, maka hasil akhir yang dituju tidak akan berjalan. Sehingga bisa dikatakan Amado benar-benar sudah menyiapkan segalanya hingga saat ini. Semua yang terjadi saat ini adalah sebuah program yang memang Amado rancang sedemikian rupa. Oke, sekarang bagaimana dengan Kawaki? Menurut Amado, Kawaki adalah hal terpenting baginya untuk menghidupkan kembali AKB. Kita tahu Kawaki memiliki masa lalu yang artinya dia seharusnya seorang manusia. Tapi kita pun harus mempertanyakan apakah masa lalu Kawaki itu nyata, ataukah itu hanya sebuah kenangan yang diprogram dan ditanamkan Amado dalam ingatannya. Sehingga bisa saja Kawaki bukanlah manusia dan memang ciptaan Amado dari awal. Karena jika kita perhatikan, Kawaki ini terlihat mirip seperti Naruto dan Sasuke, terutama dari segi rambutnya. Bisa saja dia diciptakan berdasarkan genetik Naruto dan Sasuke, yang mana saat itu mereka menjadi dua shinobi terkuat, dan itu yang dibutuhkan Amado. Amado sangat mungkin mendapatkan DNA Naruto dan Sasuke dengan mudah, ditambah mereka berdua pun hanyalah manusia biasa. Karena kita tahu Amado bahkan bisa mendapatkan DNA dewa, yaitu Shibai. Selain itu, Amado menyatakan bahwa dia memiliki sebuah kode perintah menggunakan suaranya yang bisa menonaktifkan Kawaki. Dan dari sini jelas Kawaki sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Kawaki diberi ingatan palsu untuk merangsang supaya dia bisa membuat keputusannya sendiri atau kehendaknya sendiri. Dari sini kita pasti bertanya-tanya, jika memang yang kita bahas tadi benar, lalu kenapa Amado harus mengubah realitas dan memutarbalikkan takdir Boruto dengan Kawaki? Tentunya ini salah satu dari bahasa pemrograman dia, dan tentunya itu sesuai rencananya. Tujuannya jelas sudah terjadi saat ini. Amado ingin Boruto pergi meninggalkan desa bersama Sasuke, lalu memanfaatkan momen itu untuk menjadikan Sasuke pohon, sehingga Koji bisa menjadi guru Boruto dan Sasuke menjadi Shinju Ego. Oke, sekarang kita coba bahas kode, karena ternyata kode adalah alat utama Amado. Dalam pemrograman komputer sendiri, tanpa adanya kode atau kode, semuanya tidak akan berjalan. Kode digunakan untuk menciptakan efek tertentu dalam sebuah sistem. Dengan satu kode saja, bahkan bisa mengubah sesuatu dalam sistem. Sama seperti Kawaki, kode pun sepertinya dirangsang untuk bertindak dan memiliki kehendaknya sendiri. Bisa saja ketika
Ishiki muncul di hadapannya setelah kematiannya, itu hanyalah hologram yang Amado rancang untuk membuat kehendak Kon bangkit. Karena ketika Ishiki mewariskan tekad Otsutsuki-nya kepada Kon, menurut saya itu cukup aneh. Hal itu tidak seperti karakter atau sifat Ishiki sendiri. Dan kemungkinan besar hal itu memang sudah direncanakan Amado untuk membuat Kon melakukan apa yang ingin Amado lakukan kepada Jubi, sehingga Amado bisa menjalankan langkah selanjutnya dalam rencananya. Bisa dikatakan di sini Amado mengendalikan Kon tanpa Kon sadari. Bahkan ini diperjelas dari ucapan Shinju Ego wanita yang mengatakan bahwa Kon selalu dijadikan alat yang dimanfaatkan orang lain. Di sini sangat menarik. Shinju Ego itu memiliki ingatan yang sangat spesifik, bahkan dia tahu Kon benar-benar sudah dimanfaatkan. Artinya entah bagaimana mereka terhubung dengan Amado, karena saat ini dialah satu-satunya yang bisa memanipulasi Kon. Kon adalah anggota Kara. Di antara Kara pun tidak ada yang secara spesifik memanfaatkan Kon. Ditambah mereka semua sudah dikalahkan kecuali Amado. Ya, memang Kashin Koji dan Delta masih hidup, tapi mereka berdua tidak ada kepentingan untuk memanfaatkan Kon. Ishiki pun sebenarnya memanfaatkan Kon, tapi dia kini sudah mati, jadi seharusnya sudah tidak ada lagi kaitannya. Dan Amado kini menjadi satu-satunya tersangka tersisa yang memanipulasi Kon untuk menjalankan rencananya menciptakan AI atau kecerdasan buatan. Lalu sebenarnya seberapa bahaya AI atau kita katakan Shinju Ego ciptaan Amado itu? Jika kita melihat simbol di belakang jubah mereka yang terlihat seperti virus, Shinju Ego ini bisa dikatakan sebuah AI berbasis virus. Mereka akan tumbuh dengan sangat cepat baik dalam segi kekuatan maupun kecerdasan. Selain itu mereka pun akan bertambah banyak jumlahnya dengan sangat cepat seperti zombie. Apalagi jika mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan para Sumeaka yang sudah Kon sebar di seluruh dunia. Kita pun tahu Shinju Ego ini memiliki kendali atas kekuatan Shibai, karena mereka pun bisa menggunakan Sumeato yang berasal dari kekuatan Shibai, sehingga mereka bisa berteleportasi kemanapun ke tempat Sumeaka berada dan memberikan ancaman kepada seluruh dunia. Oh iya, satu lagi perihal karma. Apakah kalian menyadari esensi dari karma itu? Karma adalah kekuatan unik Otsutsuki untuk mengakali kematian. Mereka membackup data diri mereka sendiri yang kemudian akan di-upload atau ditransfer kepada tubuh orang lain dengan cara menanamkan segel karma. Jika proses upload atau transfer data itu selesai, maka dia akan bisa hidup dalam tubuh orang yang dia tanami segel. Bagaimana? Apakah kalian menyadarinya? Ya, proses itu terlihat seperti sebuah proses backup data komputer yang dilakukan menggunakan flash disk yang ditransfer ke perangkat lain. Tujuannya untuk mengamankan sebuah data. Ternyata tidak hanya Cyborg dan Kara, tapi Otsutsuki pun mengadopsi sistem komputer. Ini sebuah konsep yang sangat menarik dan unik, di mana biasanya sebuah manga mengambil referensi dari mitologi, cerita rakyat, demonologi, dan lain sebagainya. Tapi Masashi Kishimoto mengambil referensi dari sistem komputer. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah komputer. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tomo